ini media suara Palu. Ada masyarakat Palu yang mungkin nanti datang memberikan hak suaranya. Oke. Kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, yang pertama kami sudah merencanakan kegiatan ini ya dengan melaksanakan kegiatan rapat internal dulu. Oke. Yang sudah kita lakukan, saya pimpin langsung rapat tersebut untuk meminta masukan-masukan kepada pejabat utama jajaran Polresta Palu dan Kapolsek jajaran apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Oke. Selanjutnya kita menindaklanjuti yaitu melakukan kegiatan rapat eksternal. Ya. Nah, rapat eksternal yang kita lakukan ini adalah menindaklanjuti rapat internal tadi dengan mengundang stakeholder terkait ya dalam rangka untuk pengamanan pelaksanaan operasi Mantap Praja Tinombala 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Ya. Di situ kita undang orang-orang yang memang sesuai dengan bidangnya, termasuk juga Ketua KPU Kota Palu dan Ketua Bawaslu Kota Palu untuk kita minta masukannya. Dalam rangka untuk melengkapi ya rencana operasi yang akan kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya lagi kami sendiri sudah melakukan kegiatan-kegiatan yaitu membuat perencanaan operasi Mantap Praja Tinombala 2024 Polresta Palu ini yang sudah saya tanda tangani. Nah, operasi ini meliputi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai nanti akhir. Sampai dengan titik konsolidasi yang akan kita lakukan. Nah, rangkaian yang ketiga yaitu kita sudah melakukan kegiatan MOU, kita sudah melakukan kegiatan MOU dengan media kawan-kawan dalam rangka untuk deminisasi ya dan juga mengekspos kegiatan-kegiatan yang positif yang kita lakukan dalam rangka pilkada serentak ini. Kemudian selanjutnya lagi kami juga sudah membuat himbauan-himbauan Kamtibmas yang mungkin pendengar podcast media suara Palu ada 10 titik di Kota Palu ini. Himbauan Kamtibmas Polresta Palu terkait dengan masalah pelaksanaan pilkada serentak 2024. Nah, kami selanjutnya lagi saya dengan Ketua KPU, Ketua Bawaslu juga melakukan kegiatan silaturahmi. Ya, kita mendatangi pimpinan-pimpinan partai dan partai yang tersebut adalah partai pengusung dari pasangan calon yang hendak maju nanti. Kita lakukan silaturahmi, kita himbau kepada pimpinan partai, juga pendukung partai, ya masyarakat agar sama-sama kita jaga kondusivitas Kamtibmas di Kota Palu ini. Nah, yang nanti selanjutnya kita juga akan melakukan kegiatan apabila nanti pasangan calon ini mendaftarkan diri di KPU Kota Palu, kemudian dilakukan verifikasi, kemudian nanti dinyatakan ini adalah peserta yang ditetapkan oleh KPU, pun kita akan datang untuk silaturahmi kepada mereka. Gitu. Kemudian yang selanjutnya kami juga sudah memerintahkan kepada jajaran untuk selalu memonitoring situasi Kamtibmas yang ada di Kota Palu ini. Nah, sampai dengan saat ini Kota Palu semuanya dalam keadaan aman dan tertib. Demikian yang bisa kami sampaikan. Berbicara soal Babin Kamtibmas tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolres, tugas pengamanan khusus pilkada itu apakah tidak berbenturan dengan tugas utama Babin Kamtibmas, atau pada saat kapan pengamanan pilkada itu dimulai sehingga Babin Kamtibmas tadi ini tetap sebagai tugas pokoknya tidak berubah? Babin Kamtibmas memang tidak terlibat di dalam operasi Mantap Praja Tinombala 2024 Polresta Palu ini. Jadi Babin Kamtibmas itu tetap melaksanakan tugasnya selaku bintara Kamtibmas yang ada di wilayah kelurahan masing-masing. Jadi tidak kita libatkan. Memang sudah saya perintahkan kepada Kabakop untuk Babin Kamtibmas, mereka tidak dilibatkan dalam operasi ini karena mereka punya tanggung jawab kepada masyarakat yang ada dibina di wilayah kelurahan mereka masing-masing. Nah, yang termasuk dalam personil yang terlibat dalam operasi ini adalah mereka-mereka yang kita siapkan dari berbagai baksat yang memang kita sudah bekali mereka untuk melakukan pengamanan. Di hari hanya 27 November 2024.
Oke. Kita ada 8 kelurahan, 8 kecamatan, maaf, 8 kecamatan untuk pilkada. Nah, ada beberapa kecamatan yang menurut pengamanan, dalam hal ini Polres Palu, itu ada indeks kerawanan yang perlu diwaspadai. Seperti apa? 8 kecamatan Iya. yang ada di Kota Palu ini memang ada satu titik ya, Oke. yang memang kita kategorikan mungkin Oke. rawan karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah di tahun 2018 kita sama-sama ketahui bahwasanya pilkada saat itu juga terjadi PSU, pemungutan suara Suara ulang saat itu. Kemudian yang kedua, kita juga melihat secara fakta bahwasanya di wilayah tersebut itu pun terjadi persengketaan. Oke. Nah, waktu pelaksanaan operasi Mantap Brata kemarin itu Pilpres maupun Pileg yang sampai ke meja Mahkamah Konstitusi. Nah, yang ketiga kita sudah sampaikan juga bahwasanya wilayah tersebut itu memang jumlah penduduknya yang paling padat Oke. dibandingkan 8 kecamatan yang ada di Kota Palu. Nah, ini memang menjadi sasaran kepada mereka-mereka yang punya kepentingan dalam arti suara dan sebagainya untuk didominasikan suara itu yang berada di tempat tersebut. Jadi inilah yang menjadikan dasar-dasar kami bahwasanya wilayah tersebut itu bisa dikatakan perlu menjadi perhatian khusus tambahan dari saya untuk pengamanannya karena kami mengendaki dari 8 kecamatan semuanya dapat berjalan dengan aman, damai dan sejuk. Ya, kita Seperti semua itu. berharap seperti itu. Ya. Beberapa hari lalu Pak Kapolres melakukan kunjungan ke beberapa partai politik, kepimpinan partai politik. Apa sebenarnya yang diharapkan di kunjungan itu? Saya bersama Ketua KPU Kota Palu, bersama dengan Ketua Bawaslu Kota Palu, melakukan kegiatan silaturahmi itu tidak lebih tidak kurang adalah untuk menjaga komunikasi ini lebih lancar, lebih dekat, tidak ada dinding pembatas lah, kurang lebih seperti itu. Karena komunikasi yang kita lakukan, silaturahmi kita lakukan ini semata-mata murni adalah untuk silaturahmi, kemudian yang kedua kita untuk mengandeng partai-partai politik ini yang akan mengusung pasangan calon menurut versi partai masing-masing dengan maksud tujuan agar pelaksanaan pilkada serentak 2024 di Kota Palu ini dapat berlangsung dengan aman, damai dan sejuk tadi yang saya sampaikan. Karena partai politik ini adalah poin utama. Tanpa partai politik maka pasangan calon ini tidak akan bisa maju. Seperti itu. Nah, dari satu sisi di balik partai politik pengusung ini tadi mereka punya massa. Nah, punya masyarakat pendukung di masing-masing partai. Ini juga yang saya sampaikan dalam forum silaturahmi itu untuk mengajak kepada mereka boleh berbeda pilihan, boleh berbeda keinginan, namun tetap satu tujuan adalah kita mencari pimpinan yang terbaik 2024 sampai dengan 2009 wali kota, wakil kota, wali kota Palu ini sesuai dengan pilihan dan harapan masyarakat Kota Palu. Itu pada intinya. Iya. Setelah pileg kemarin dan pilpres, Ketua KPU sangat mengapresiasi pengamanan yang dilakukan oleh pihak Polres Kota Palu. Apa sebenarnya resep yang Bapak berikan kepada kita di warga Kota Palu ini sehingga kita adem berdemokrasi dan menikmati proses demokrasi itu dengan gembira ria? Apa resepnya? Pada prinsipnya, Bang, saya selalu melakukan kegiatan komunikasi saja. Nah, karena komunikasi ini bagi saya adalah sesuatu obat yang paling mujarab dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Kota Palu ini. Nah, makanya dengan komunikasi itulah
saya bisa datang, bersilaturahmi, Oke. berkunjung, bisa tatap muka, lebih bisa dekat lagi kepada orang-orang yang saya tuju. Karena dengan itu maka akan terjalinlah hubungan emosional ini lebih close seperti itu. Nah, terkait juga dengan masalah ini juga Abang, kenapa saya berupaya selalu menampung, menerima semua aspirasi dari masyarakat Kota Palu ini, saya jadikan satu menjadi Oke. bahan-bahan saya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif buat masyarakat kita. Iya. Seperti itu. Untuk pengawalan pribadi pasangan calon, itu proses pendaftaran akan dimulai di akhir Agustus. Ya. Apakah mulai bertugas di saat proses itu atau pada saat penetapan? Dan bagaimana memberikan keamanan bagi penyelenggara KPU, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, pada saat penyelenggaraan pemilu itu sendiri? Iya. Personil yang tergabung dalam pengawalan pribadi, Iya. khusus untuk pasangan calon Oke. yang akan maju, ini akan resmi kita lakukan kegiatan tersebut melekat di saat nanti KPU Kota Palu sudah mengumumkan secara resmi. Oke. Nah, saat itulah nanti personil kita ini akan melekat. Iya. Namun untuk Ketua KPU Kota Palu, Ketua Bawaslu Kota Palu, dan Oke. para komisionernya itu sudah akan melekat di saat operasi Mata Praja ini akan dimulai, Oke. yaitu di akhir Agustus 2024 ini. Oke. Nah, jadi nanti Ketua KPU dan komisionernya, Ketua Bawaslu dan komisionernya itu sudah akan ada personil yang melekat untuk memberikan rasa aman kepada beliau-beliau ini, sehingga mereka melaksanakan kegiatan ini tanpa ada rasanya tekanan ataupun merasa aman lah secara moral kepada mereka masing-masing. Seperti itu. Ke parpol, apa himbauan Pak Kapolres? Kepimpinan-pimpinan parpol yang akan mengusung bakal calon dan calon wali kota dan wakil wali kota. Apa himbauan untuk pimpinan parpol? Baik. Saya menghimbau kepada pimpinan parpol yang ada di Kota Palu, karena parpol inilah yang akan menjadi partai politik pengusung pasangan calon yang akan maju. Yang pertama, saya mengajak kepada ketua parpol dan parpol tersebut bersama-sama dengan saya. Silakan kita berpesta demokrasi ini sesuai dengan suasana hati masing-masing. Karena siapapun pasangan calon yang diusung, itu adalah kebijakan keputusan dari masing-masing parpol pengusung. Kemudian kepada pimpinan parpol dan parpol pengusung tersebut, kita sama-sama nih bergandengan tangan untuk menjaga berlangsungnya pilkada serentak ini aman, damai, dan sejuk. Apabila ada permasalahan, sudah ada wadah-wadah yang untuk mendengarkan. Ya, seperti Bawaslu Kota Palu maupun kami dari Kepolisian Resor Kota Palu ini. Kami siap ya untuk menampung, menerima apa permasalahan-permasalahan yang akan muncul nanti selama perhelatan ini berlangsung. Nah, begitu juga dengan masyarakat pendukung parpol tersebut. Ini juga kami menghimbau ya kepada seluruh masyarakat pendukung partai politik tersebut. Ini adalah pesta demokrasi yang berlangsung di Kota Palu. Yang namanya pesta adalah suasana hati ini riang gembira, senang. Bukannya gontok-gontokan, bukannya untuk saling menghujat-menghujat. Karena itu yang akan membuat situasi Kamtibmas menjadi buruk di Kota Palu. Boleh berbeda pilihan, boleh berbeda keinginan, namun tetap tujuan akhirnya satu, memilih ya wali kota dan wakil wali kota Palu yang terbaik versi masyarakat 2024 sampai dengan 2029. Di saat pendaftaran bakal calon wali kota atau wali kota, apakah ada pengamanan khusus yang akan dilakukan oleh Polresta Palu, atau ada jalur yang disiapkan khusus ketika parpol pengusung akan menuju ke KPU untuk mendaftar? Jadi dalam operasi Mantap Praja,
2024 Polresta Palu ini semuanya sudah kita konsepkan. Oke. Jadi mulai dari Walpri tadi, Iya. kemudian nanti mereka datang menuju ke KPU Kota Palu, ini kita kawal. Oke. Ini kita kawal demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada paslon tersebut. Oke. Karena ini tugasnya kami. Sekali lagi saya sampaikan dalam podcast ini, KPU Kota Palu itu bertugas untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2024 Kota Palu ini. Oke. Kemudian Bawaslu Kota Palu bertugas untuk mengawasi KPU Kota Palu dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini. Iya. Nah, kami dari Kepolisian Resort Kota Palu bertugas dan bertanggung jawab untuk mengamankan jalannya kegiatan ini. Jadi semuanya sudah kami konsepkan, sudah kami rencanakan, dan semuanya itu sudah ada dalam perencanaan operasi kita, sampai ke hal-hal sekecil pun kita pikirkan. Jadi kepada masing-masing paslon yang akan maju, silakan Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk berkompetisi secara sehat. Ya. Ajak itu partai pendukung dan masyarakat pendukung untuk ciptakan kondusivitas yang aman untuk Kota Palu yang kita cintai bersama ini. Oke. Pak Kapolres, kita ada di sesi terakhir. Kita ingin mendengar closing statement soal Pilkada Damai 2024. Silakan, Pak. Pilkada 2024 di wilayah Kota Palu ini adalah acara pesta demokrasi yang berlangsung serentak di seluruh wilayah hukum Indonesia. Dalam rangka perhelatan Pilkada serentak 2024 ini, saya Kapolresta Palu yang bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga Kamtibmas di Kota Palu, mengajak kepada seluruhnya, baik pasangan calon, partai-partai pendukung, dan masyarakat Kota Palu pendukung partai-partai untuk laksanakan Pilkada serentak ini secara sehat. Berkompetisilah secara sehat. Tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan yang merusak persatuan dan kesatuan masyarakat Kota Palu. Kemudian yang selanjutnya saya juga menghimbau kepada seluruh personil anggota Polresta Palu. Kita satu, yaitu yang pertama punya kewajiban untuk menjaga stabilitas Kamtibmas. Yang kedua, kita punya kewajiban untuk menjaga demokrasi yang akan berlangsung saat nanti. Dan yang terpenting yang ketiga, kita tetap netral untuk semua kegiatan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada podcast Media Suara Palu. Semoga apa yang saya sampaikan ini sampai ke masyarakat Kota Palu, tidak lebih dan tidak kurang. Ini semua hanya kecintaan saya kepada Kota Palu dan masyarakatnya. Mudah-mudahan Kota Palu selama perhelatan ini nanti berlangsung tidak ada gangguan sedikit apapun juga. Amin. Kita berdoa seperti itu. Baik. Ya, di sesi terakhir podcast Media Suara Palu juga ada satu kalimat yang selalu kita gaungkan, bahwa kalau ingin bersuara, podcast adalah salah satu medianya Pak Kapolres. Tapi kalau Pak Kapolres mau didengarkan suaranya, podcastnya harus di Media Suara Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.